topik kita hari ini lanjutan dari metode penelitian kuantitatif. Ada 4 materi secara khusus kita bahas dalam pertemuan ini. Sebagai pengantar yang pertama, yang kedua, materi tentang skala pengukuran. Materi yang ketiga tentang instrumen penelitian. Materi yang keempat, cara menyusun instrumen. Tentu bagian dari skala pengukuran, instrumen penelitian, dan cara menyusun instrumen ini sebenarnya ada di bab 3. Bab 3 metode penelitian. Kita harus memilih kira-kira skala pengukuran apa yang cocok terhadap penelitian kita. Jadi secara teori kita bahas dulu. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Sementara dalam penelitian kualitatif, naturalistik, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen. Jadi kita bedakan kalau posisi kita sebagai peneliti kuantitatif atau peneliti kualitatif K, kan begitu ya. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan kunci instrumen, key instrumen. Tetapi karena konteks kita di sini adalah penelitian kuantitatif, maka kita harus menggunakan skala pengukuran. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitiannya 5, maka jumlah instrumen digunakan untuk penelitian juga 5. Instrumen penelitian sudah ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri. Instrumen yang dibuat sendiri harus diuji validitas dan reliabilitas. Makanya di dalam bab 4 itu ada menyinggung tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Masuk materi yang berikutnya itu skala pengukuran. Kita artikan dulu apa itu skala pengukuran, yaitu kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Macam-macam skala pengukuran meliputi pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan skala rasio. Dari 4 macam skala pengukuran tersebut, skala interval lebih banyak digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial. Nanti kita akan melihat bagaimana bentuk skala interval. Secara umum ada 2 tipe skala menurut fenomena sosial yang diukur. Yang pertama, skala pengukuran untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian. Ini banyak di ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ya, baru ilmu psikologi, banyak menggunakan perilaku sosial. Yang termasuk tipe pertama ini yaitu skala sikap, skala moral, tes karakter, dan skala partisipasi sosial. Yang kedua, skala pengukuran mengukur berbagai aspek budaya lain dan lingkungan sosial. Yang termasuk tipe kedua ini adalah skala untuk mengukur status sosial ekonomi. Ini contohnya kalau kita mengukur tingkat penghasilan, ya kan, tingkat penghasilan satu keluarga, begitu dia. Jadi kita menggunakan pendekatan aspek budaya. Dan di dalam ilmu-ilmu budaya, ya kan, juga menggunakan skala pengukuran berbagai aspek budaya juga. Pada dasarnya skala pengukuran dapat digunakan dalam berbagai bidang. Perbedaan terletak pada isi dan penekanannya. Para ahli sosiologi lebih menekankan pada pengembangan instrumen untuk mengukur perilaku manusia. Akan tetapi, baik ahli sosiologi maupun psikologi, keduanya sama-sama menekankan pada pengukuran sikap yang menggunakan skala sikap. Berbagai jenis skala yang dapat digunakan untuk mengukur fenomena sosial dan dapat dianalisis menggunakan metode statistik adalah skala untuk mengukur inteligensi, itu mengukur kecerdasan.
kepribadian, sikap, status sosial, institusional atau kelembagaan, dan berbagai tipe yang lainnya seperti arbitrary scale, scale in which the item, scale value, skala nilai, skala konstruksi, dan sebagainya. Dapat nanti kita lihat di sini. Berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian bisnis. Nah, jadi kita kan karena konteksnya penelitian bisnis di dalam mata kuliah manajemen, maka kita harus ketahui dulu apa saja bentuk-bentuk skala yang di dalam penelitian bisnis. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Maka di dalam penelitian yang sudah kita ajukan, kita sudah menentukan variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan. Misal, variabel X ada berapa variabel yang kita gunakan, variabel Y berapa variabel kita gunakan. Apakah di dalam penelitian kita itu menggunakan variabel moderating atau variabel intervening? Itu juga sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selanjutnya dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Nah, untuk menentukan indikator, untuk menentukan dimensi, kemarin juga sudah kita bahas di dalam bab 1 kalau nggak salah itu. Dari mana kita mencari indikator-indikator, begitu ya. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Biasanya item-item itu banyak digunakan dalam bentuk pernyataan. Sebagai contoh, kalau kita variabel X-nya berbicara tentang motivasi. Motivasi itu ada beberapa indikatornya, contoh ada 5 indikator. Bisa kita menggunakan kelima indikator itu menjadi 5 pernyataan. Ada juga masing-masing indikator dibuat 2 pernyataan, kan gitu ya, sehingga menjadi 10 pernyataan. Begitu. Kalau indikatornya ada 5, masing-masing indikator dibuat 2 pernyataan, berarti pernyataan instrumennya menjadi 10. Nanti lebih lanjut akan kita lihat nanti di dalam contoh. Selanjutnya, jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain. Nah, ini dia contoh daripada skala Likert. Ada menggunakan sangat setuju, disingkat dengan SS, setuju S, ragu-ragu atau tidak memberikan pendapat, gitu ya. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan banyak istilah lain yang digunakan. Ada sangat positif, netral, negatif, sangat positif. Itu tergantung kepada masing-masing peneliti untuk menggunakan istilah-istilah yang akan diterapkan dalam penggunaan skala Likert. Begitu dia. Selanjutnya dapat kita lihat contoh di sini. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberikan skor. Misal, kalau setuju diberikan skor 5. Sangat setuju diberikan skor 5. Setuju diberikan skor 4. Ragu-ragu diberikan skor 3. Tidak setuju diberikan skor 2. Sangat tidak setuju diberikan skor 1. Nah, sini dapat kita lihat contohnya untuk menggunakan skala Likert, ya kan? Saya kasih contoh di sini pernyataan. Ini pernyataan. Prosedur kerja yang baru itu akan segera ditetapkan di perusahaan Anda. Bisa Anda checklist, bisa sangat setuju, atau sangat tidak setuju, atau ragu-ragu. Begitu dia. Ini pernyataan. Kalau pertanyaan dia ada tanda tanya. Kalau pertanyaan kan sifatnya ada yang bertanya kan bagaimanakah, siapakah, di mana, kan gitu ya. Bagaimanapun, nah itu dia pertanyaan. Tapi ini konteksnya pernyataan. Ya, ini ada juga contoh lainnya. Kemudian dengan teknik pengumpulan data angket atau kuesioner, maka instrumen tersebut diberikan kepada 100 orang karyawan yang diambil secara acak atau random. Dari 100 orang pegawai setelah dilakukan analisis, misalnya, ini misal saja, 25 orang yang mengatakan ini, menyebutkan pernyataan ini, ada
25 orang sangat setuju. Baru 40 orang untuk yang setuju. 5 orang yang menjawab ragu-ragu. 20 orang menjawab tidak setuju dan 10 orang sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut, 65 orang atau 65% karyawan menjawab setuju dan sangat setuju. Jadi kesimpulannya mayoritas karyawan setuju dengan adanya metode kerja baru. Metode kerja baru seperti yang pernyataan di sini yang kita ambil. Prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Ada yang sangat setuju, ada yang setuju. Selanjutnya, contoh pilihan ganda. Tadi bentuk checklist, ya kan? Ini pilihan ganda. Salah satu jawaban terhadap pernyataan atau pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat Anda dengan cara memberi tanda lingkaran pada nomor jawaban tersedia. Prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di lembaga Anda. Nanti Anda lingkarilah, misalnya sangat tidak setuju, Anda lingkarin. Atau tidak setuju, Anda lingkarin. Ragu-ragu, bisa Anda pilih yang poin C. Dan seterusnya seperti itu. Baru tadi kita sudah membahas skala Likert, berikut skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas yaitu iya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan sebagainya. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Tadi skala Likert bisa 5 pilihan. Sementara kalau skala Goodman ada 2 pilihan, ya atau tidak, benar atau salah, dan seterusnya. Dalam skala Goodman hanya 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapat jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Di sini saya berikan contoh, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat pimpinan di perusahaan itu. Ada yang menjawab setuju, atau Anda menjawab tidak setuju, itu pilihannya. Selanjutnya, pernahkah pimpinan melakukan pemeriksaan di ruang kerja Anda? Bisa jawabannya tidak pernah, bisa jawabannya pernah. Itu contoh sederhana dari skala Goodman. Ya, ini berikutnya rating scale. Pada rating scale ini, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden dalam hal ini menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah, merupakan jenis data kualitatif untuk rating scale. Dalam model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kuantitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Contoh di sini saya berikan seberapa baik data ruang kerja yang ada di perusahaan A. Maka dengan skala rating, Anda memilih jawabannya bila jawaban angka, pertama, bila tata ruang itu sangat tidak baik, 2, bila tata ruang itu kurang baik, ketiga, bila tata ruang itu cukup baik, keempat, bila tata ruang itu sangat baik. Jadi Anda cukup memilih salah satu yang sesuai dengan jawaban Anda sendiri. Nah, ini contoh interval yang saya sajikan. Ada 10 item, ada 10 pernyataan. Nah, interval jawabannya ada 4. Tentu masing-masing keempat interval jawaban ini ada maknanya. Begitu ya. Yang pertama, item pertama contoh. Pernyataannya, penataan meja kerja sehingga arus kerja menjadi pendek. Nanti tinggal Anda pilih poin mana yang harus Anda lingkari atau Anda checklist. Masing-masing poin ini tentu memiliki maknanya. Selanjutnya,
ada disebut dengan semantik diferensial. Ini memang jarang digunakan, tetapi paling tidak kita sudah memperkenalkan teorinya. Apa sih semantik diferensial ini? Skala pengukuran ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum. Yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis. Dan jawabannya sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval. Dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Responden dapat memberi jawaban pada rentang jawaban yang positif sampai dengan negatif. Hal ini tergantung pada persepsi responden kepada yang dinilai. Responden yang memberi penilaian dengan angka 5, berarti persepsi responden terhadap pemimpin itu sangat positif. Sedangkan bila memberi jawaban pada angka 3 berarti netral. Dan bila memberi jawaban pada angka 1 berarti persepsi responden terhadap pemimpinnya sangat negatif. Seperti ini dia contohnya. Ketika Anda akan diminta untuk memberikan penilaian tentang gaya kepemimpinan terhadap manajer Anda. Ya kan? Jadi nanti Anda bisa memilih mana yang kira-kira sesuai dengan penilaian Anda terhadap pimpinan Anda. Di sini nilai yang paling baik adalah bersahabat mulai dari 4 sampai 5. Tidak bersahabat mulai dari poin 2 dan 1. Dan seterusnya seperti itu. Tepat janji mulai dari poin 4 ke 5. Kalau poin ketiga biasanya ragu-ragu, tidak memberikan pendapat, ya, abstain namanya. Dan kalau poin kedua sampai poin 1 itu sifatnya negatif, ya kan, sifatnya negatif. Seperti itulah untuk memberikan penilaian. Selanjutnya kita masuk kepada instrumen penelitian. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat bila dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rendah, laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. Jadi kita dapat artikan bahwa instrumen penelitian itu adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Seperti yang sudah saya ajari kepada kita semua, bahwasanya untuk mencari variabel penelitian maka diangkat dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi di lingkungan kita. Sehingga itulah menjadi suatu permasalahan gitu ya. Contoh sederhananya, kalau di dalam suatu perusahaan terdapat fenomena tentang permasalahan kinerja, maka kinerja itu menjadi suatu variabel penelitian yang akan kita angkat. Dan kita melihat kira-kira faktor apa yang mempengaruhi dari kinerja tadi, maka kita bisa membuat satu variabel lain menjadi variabel X atau variabel yang akan mengikat daripada variabel Y tadi, variabel kinerja tadi. Selanjutnya, instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Misal, akan meneliti tentang peranan kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Dalam hal ini ada 3 instrumen. Yang pertama, instrumen untuk mengukur kepemimpinan, instrumen untuk mengukur iklim kerja, instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Jadi, yang variabel X1-nya adalah kepemimpinan, variabel X2-nya iklim kerja, dan variabel Y-nya adalah produktivitas. Itulah contoh sederhana bagaimana kita untuk menentukan instrumen penelitian. Selanjutnya materi kita adalah cara menyusun instrumen.
instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya bidang bisnis yang sudah bagus sulit ditemukan. Untuk itu, maka peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Titik tolak dari penyusunannya adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Jadi, kalau menentukan instrumen penelitian, maka kita sesuaikan dengan berapa banyak variabel penelitian yang kita gunakan. Berapa banyak variabel X-nya, berapa variabel Y yang akan digunakan. Maka kita tentukanlah instrumennya. Ya, sepertinya itu saja yang bisa kita sampaikan dalam materi kita. Saya coba buka untuk contoh daripada instrumen penelitian. Ya, ini sama dengan contoh yang saya pernah sampaikan sebelumnya. Ini pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Tentu untuk berbicara tentang instrumen dan skala pengukuran itu ada di bab 3. Biasanya di bab 3, ya di bab 3 itu biasanya dimulai dengan jenis penelitian, populasi dan sampel, gitu ya. Baru sumber data yang kita gunakan, apakah data primer, data sekunder, baru metode pengumpulan datanya, biasanya ada observasi atau pengamatan langsung, wawancara, kuesioner, dokumentasi. Nah, inilah saya katakan tadi, bahwasanya bab 3 itu ada kita sebut dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Apa sih uji validitas kan gitu ya? Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Itu dia. Uji reliabilitas merupakan tingkat kendala suatu instrumen penelitian. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi uji validitas dan uji reliabilitas ini kita olah melalui aplikasi atau perangkat yang disebut dengan SPSS, ya, perangkat olah data. Kalau di skripsi biasanya SPSS, ada yang Evius, ada Amos, ada Lisrel, ada Smart, Peles, dan sebagainya. Untuk dikatakan dia valid, ya kan, maka hasilnya nanti perhitungan dari dalam SPSS, kalau kita lihat, itu R hitung lebih besar dari R tabel. Itu kalau bernilai positif, maka dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Nanti kita untuk pembahasan di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang bagaimana menentukan validitas dan reliabilitas. Ya, ini definisi personal dan pengukuran variabel. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Inilah kita pernah bahas bahwasannya masing-masing variabel kita coba definisikan, lalu kita tentukan indikatornya. Dari mana indikator ini? Tentu indikator ini kita ambil dari teori yang berlaku atau yang tersedia di dalam buku sumber referensinya. Baru di dalam skripsi biasanya ada ditentukan dengan skala pengukuran. Nah, yang banyak digunakan di dalam penelitian manajemen itu skala pengukuran Likert gitu ya. Inilah di dalam bab 3 ada skala pengukuran variabel. Tentu kita di bab 3 ini kita uraikan dulu pengertian dan lingkup teori tentang skala pengukuran yang akan kita gunakan. Karena kita sudah pilih di sini skala Likert, maka kita coba definisikan dulu skala Likert itu apa dan fungsinya seperti apa. Jadi kita coba ambil definisinya di dalam teori yang sudah ada di dalam buku-buku metode penelitian. Jadi saya coba ambil contoh di sini, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Baru skala pengukuran yang berbentuk Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap tentang fenomena sosial. Itu menurut Sugiono. Inilah
tabel untuk skala Likert. Saya contohkan di sini sangat setuju dengan nilai skornya 5, setuju nilai 4, ragu-ragu dengan skor nilai 3, pernyataan tidak setuju dengan skor nilai 2, pernyataan sangat tidak setuju dengan skor nilai 1. Ini kita gunakan ketika kita menyusun kuesioner. Nah, di sini saya sudah contohkan ada kuesioner. Nah, inilah kuesioner yang akan kita gunakan. Masing-masing variabel akan kita uraikan indikatornya. Nah, sebagai contoh, variabel X1 motivasi, ya kan? Untuk kebutuhan untuk berprestasi ada pernyataannya ada 4. Ada dua kebutuhan untuk berprestasi, ada 2 pernyataannya. Baru kebutuhan untuk memperoleh pergaulan ada 2 juga. Kebutuhan untuk menguasai sesuatu pekerjaan ada 2 juga. Begitu dia. Ini kita ambil dari ini. Nah, ini motivasi tadi kan, motivasi variabel X1, indikatornya ada 3. Indikator ada 3. Masing-masing indikator kita buat 2 pernyataan. Nah, ini indikator pertama kita buat 2 pernyataan. Indikator yang kedua, kebutuhan akan pergaulan, itu 2 pernyataan. Indikator ketiga, kebutuhan akan sesuatu pekerjaan, ada 2 indikatornya. Bisa satu indikator, bisa 1 pernyataan. Bisa juga 1 indikator, 2 pernyataan. Jadi kalau semua masing-masing indikator harus sama, harus serempak pernyataannya. Contoh kalau 1 indikator pertama pernyataannya 2, maka indikator yang kedua dan indikator yang ketiga pernyataannya juga harus 2. Nggak boleh 1. Begitu seterusnya. Selanjutnya, untuk yang variabel X2 disiplin, tetap dia menggunakan masing-masing indikator 2 pernyataan. 2 pernyataan ya. Kita lihat dulu yang disiplin tadi. Ini disiplin, variabel X2. Dia indikatornya ada 4. Ada 4. Masing-masing indikator berarti 2 pernyataan. Jadi keseluruhan nanti ada 8 pernyataan dia, ya. Indikator pertama, taat terhadap aturan waktu, 2 pernyataan. Indikator kedua, taat terhadap peraturan perusahaan, ada 2 pernyataan. Indikator ketiga, taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, ada 2 pernyataan. Indikator yang keempat, taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan, ada 2 pernyataan. Sehingga semua nanti ada 8 pernyataan. Seperti yang dituangkan di dalam kuesioner. Ini dia. Masing-masing indikator ada 2 pernyataan. Masing-masing 2 pernyataan, 2 pernyataan. Sehingga akhirnya nanti 8 pernyataan untuk variabel X2. Begitu seterusnya. Jadi kita mau menetapkan pernyataan ini berdasarkan indikator yang telah kita gunakan untuk masing-masing variabel kita. Ya, itu saja singkatnya dari penjelasan materi kita. Mungkin lebih lanjut bisa kita diskusi melalui tanya jawab. Saya berikan waktu kepada masing-masing mahasiswa.